Karena gini, ibaratnya orang kalau buat dosa itu seperti orang ada di pinggir jurang nih, di atas gunung. Dia mau coba, nih saya coba kaki saya jatuh nggak sih? Aduh. Iya, Nah, gitu. pada saat dia sudah tahu sebenarnya kalau dia jatuh berbahaya. Tapi dia bilang, nggak apa-apa deh saya coba. Nah, pada saat dia coba, dia jatuh ke bawah, susah naiknya. Itu masalahnya. Orang kalau sudah sampai futur atau sampai jauh dari agama, untuk kembali ke iman yang pertama, itu nggak mudah. Contoh misal, antum dulu sadar karena mendengarkan sebuah ceramah berhubungan dengan masalah neraka. Terus antum sadar nih, antum hijrah. Setelah antum berubah, satu waktu antum futur, antum buka pintu-pintu dosa, nggak apa-apa deh, lihat foto ini, nggak apa-apa lihat cuplikan ini, nggak apa-apa komunikasi dengan lawan jenis yang tidak halal. Misal contoh buka, mulai futur tuh, mulai lemah imannya. Nah, pada saat antum mau kembali kepada tingkat keimanan yang awal, antum biasa bangun sholat malam, antum bisa jaga zikir pagi petang, itu pasti mulai kendor tuh kalau buka pintu dosa. Untuk kembali ke level ini butuh pendongkrak lebih kuat dari yang awal. Aduh, iya antum lagi. kalau dengar ceramah yang awal itu belum tentu kembali ke situ. Harus yang lebih kuat lagi. Iya lagi. Emang begitu Ustaz, Allah atur atau memang gimana sih ini sistemnya ini? Ya, makanya selalu kita dianjurkan agar menghindari dosa. Loh, artinya taubat tuh tiap hari, Ustaz? Oh iya. Karena Nabi SAW mengatakan, saya beristighfar bertobat kepada Allah sehari 70 dan riwayatnya 100 kali. Saya bertobat dan beristighfar, kata Nabi SAW, setiap hari. Nah kita sehari 70 kali sampai 100 kali itu apa? Sholat apa istighfar? Tidak, istighfar. Oh, istighfar. Kita 70 kali, habis itu udah nggak tobat lagi. Nah, berarti kalau gini gimana Ustaz kasusnya? Anak-anak muda nih hijrah nih, hijrah melakukan dosa. Itu tobat lagi, melakukan dosa lagi. Tobat lagi, melakukan dosa lagi. Itu boleh nggak Ustaz kayak gitu? Nggak boleh tentunya. Tidak boleh. Jadi gini, sudah kita berikan tadi kaidahnya. Dosa itu bukan untuk dicoba. Dipelajari untuk dijauhi. Jadi ibaratnya gini, orang kalau balap motor ugal-ugalan, dia udah tahu kalau dia jatuh dia akan luka atau bisa mati. Kenapa dicoba? Kenapa nggak biasa aja jalan baik? Atau kalau ikut tanding rally sekalian yang benar gitu kan? Tapi kalau dia coba-coba dia sudah tahu nih bahaya. Untuk apa dicoba? Kenapa nggak jalan enak-enak saja gitu kan? Jadi sebenarnya nggak perlu untuk dicoba sehingga akhirnya dia sudah taubat terjerumus lagi. Kenapa harus terjerumus lagi? Pasti efek jerahnya dari Allah akan sama. Sumpah, mimpi buruk, ribut rumah tangga. Iya lagi. Gitu-gitu terus. Nah, kalau sudah tahu ini akan terulang efeknya, kenapa diulangi? Dan memang setan berusaha membuat dia supaya dia mengulangi agar imannya tuh nggak naik levelnya. Anak tanya gini, antum mau nggak pada saat baca Quran terus netesin air mata? Atau misalnya setiap malam tanpa pakai alarm jam 2, jam 3 sudah bangun. Sangat mau itu. Misal contoh. Susah itu. Terus atau setiap hari sama istri akur-akur aja. Atau anak-anak bakti sekali gitu. Urusan antum dimudahkan. Mau nggak kira-kira? Ya mau. Sederhana. Kata kuncinya iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh. Yang merusak itu justru maksiat itu. Akan membuat rumah tangga ribut, akan membuat urusan jadi susah. Sumpah, mimpi buruk, begitu. Efeknya dosa itu. Oh, jadi kalau dosa itu akan ngaruh ke misalnya rezeki kita untuk itu terhambat. Jadi kasus-kasus misalnya kita mungkin ya usaha nggak jalan, bangkrut, apapun masalahnya itu bisa keukur dari kita adanya dosa. Oke. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu anhum, kalian punya permasalahan dan sebenarnya ada solusinya. Kata orang-orang sekitarnya, apa masalah kami wahai Amir Mukminin? Waktu itu beliau jadi khalifah. Beliau mengatakan, masalah kalian dosa, obat kalian istighfar. Sebenarnya itu saja. Jadi semua permasalahan kita berkisar di masalah dosa. Makanya para salafus saleh mengatakan, saya bisa mengetahui saya punya dosa pada saat saya melihat perubahan sikap istri saya, tunggangan saya dan tikus di rumah saya. Ya Allah. Masya Allah. Sampai seseorang di antara mereka mengatakan, saya tahu saya punya dosa kalau saya melewati sebuah tempat lalu kecium bau busuk. Misalnya kecium bau bangkai, kan bisa saja Allah nggak ciumkan kan? Berarti ada sebuah peringatan di situ. Kenapa? Mereka jalan kakinya kesentuh batu, sakit atau keseleo, langsung mereka muhasabah, introspeksi diri. Kenapa nih? Karena kalau janji Allah kan jelas, orang beriman beramal soleh akan lurus aja jalannya kan? Begitu.
bukan karena bingkai foto jatuh, kacanya pecah, jangan-jangan ada yang kecelakaan nih. Itu beda lagi, San. Itulah itu tatayur namanya. Tatayur. Menggantungkan nasib pada benda-benda itu tidak perlu. Oh, jadi kalau kesandung itu mungkin masih emang ada kaitan dengan dosa. Teguran. Karena orang kalau selalu menjaga hubungan baik dengan Allah, Allah menjanjikan Allah akan menjaga. Kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Ihfadillah yahfaduk." Jaga hubunganmu sama Allah, Allah akan jaga kamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga hubunganmu sama Allah, engkau akan temukan Allah selalu ada di hadapanmu. Maksudnya selalu menjagamu. Itu jaminan. Artinya kalau ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, berarti ada masalah ini tentang hubungan kita sama Allah. Oke.